Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya, Bungaran Jeremy Jonathan Putar-Putar, NIM 2023-11086. Saya dari kelompok F2 Praktikum Microcontroller. Nah, di video kali ini saya bakal membuat tugas kreasi, yaitu chess clock atau jam catur. Ingin tahu keseruannya mengenai bagaimana cara kerja, source code, wiring, serta ada video film di akhir, dapat dilihat di sesi video selanjutnya. Check it out. Di sesi kali ini, kita bakal membahas mengenai alat dan juga bahan apa saja yang bakal saya gunain pada program chess clock kali ini atau jam pintar pada permainan catur. Nah, jadi yang pertama-tama yang kita gunain itu yang paling penting, yaitu board Arduino Uno R3 ini. Fungsinya apa? Jadi ini bisa untuk menghubungkan antara perangkat input dan juga perangkat output, di mana program ini dapat di-coding melalui Arduino IDE pada PC atau laptop saya. Selanjutnya kita juga memiliki satu buah liquid crystal display atau LCD, di mana LCD maupun OLED ini nantinya bakal saya isi dengan data dari yang pembuat atau nama saya, terus bakal diisi oleh start atau press any button. Selanjutnya dia bakal memperlihatkan tentang waktu dari pemainnya, sudah berapa lama lagi. Terakhir dia bakal memunculkan pemain apa yang menang, bisa dari bidak catur hitam dan juga bisa dari bidak catur putih. Dimana nanti di OLED saya juga bakal menambahkan animasi pembuka dan juga penutup dari program tersebut. Di OLED juga sama, ntar bakal muncul kedua informasi tersebut dan bakal memunculkan informasi bidak catur mana yang bakal memenangkan game tersebut. Lanjut, kita bakal menggunakan dua buah push button. Jadi kan nanti konsepnya seperti ini. Ketika push button kiri ditekan, maka waktu cacahan yang bakal turun itu yang sebelah kanan atau si lawannya. Dan ketika lawannya memencet push buttonnya, maka waktu yang bakal tercacah itu waktu yang sebelah kiri. Nah, itulah fungsi dari si push button sebagai inputan untuk men-trigger cacahan dari musuhnya. Karena dia sudah selesai permainan, sehingga dia bakal menekan tombol, baru cacahan musuhnya bakal meng-countdown. Lanjut, kita menggunakan dua buah LED. Sebenarnya fungsinya itu hanya untuk menampilkan bahwa si player ini bakal main. Jadi pada saat lampunya hidup, tandanya kita bakal main. Pada saat lampunya hidup, berarti tandanya lawannya bakal bermain. Sebagai indikator lah dari siapa yang bakal bermain pada saat itu. Lanjut, saya menggunakan buzzer. Fungsinya apa? Sebagai output yang mengeluarkan suara ketika di awal game, memulai game, kita butuh suara untuk memperbagus lah dari program. Selanjutnya untuk pergantian antara pemain, itu bakal mengeluarkan suara. Dan juga di akhir, ketika sudah ada pemenangnya, baik itu bidak catur hitam atau bidak catur putih, dia bakal mengeluarkan suara. Lanjut, saya juga menggunakan kabel sebagai wiring antar komponen, dan yang terakhir breadboard sebagai tempat peletakan dari tiap alat, dan kita dapat menghubungkan tiap alat di breadboard tersebut. Baiklah, sekian dari penjelasan mengenai alat dan bahan apa saja yang saya gunain. Kita bakal lanjut ke wiring dari alat. Thank you. Di sesi kali ini kita bakal membahas tentang alur dari rangkaian program chess clock ini. Nah, jadi si program ini pada awalnya kita bakal membahas tentang inputannya, dimana saya menggunakan inputan berupa push button. Dimana push button ini kan memiliki 4 kaki. Nah, kita fokus ke atasnya aja. Nah, dua kaki yang di atas, salah satunya yaitu kaki yang kiri, itu saya hubungkan ke pin positif. Dan untuk yang kaki yang kanan saya hubungkan ke pin negatif. Kenapa? Karena saya ingin menggunakan yang namanya push button dengan logika pull down, atau gampangnya dia menggunakan konteks yaitu push button yang normally open. Jadi pada keadaan defaultnya sinyalnya bakal mengalir dari sini, dari kaki yang kanan, set, dia bakal mengalir ke ground melalui resistor 220 volt. Nah, itu merupakan defaultnya, yaitu berlogika 0. Pada saat kita press, dia bakal mengalirkan sinyal ke sini.
sehingga sinyalnya bakal mengalir ke plus dan juga bakal mengalir ke VCC sebesar 5 volt. Nah, itulah dia mengapa namanya push button normally open. Jadi ketika kita press, dia bakal memberikan logika 1 ke programnya. Sama juga halnya dengan yang sebelah kanan, dia juga menggunakan konsep dari push button normally open. Jadi kaki yang bawah kanan saya hubungkan, bawah kiri saya hubungkan ke pin digital, lalu di seberangnya bakal masuk ke ground melalui resistor 220 ohm. Nah, untuk yang 5 volt atau VCC di sebelahnya atau di kaki yang seberangnya, di sebelahnya, nah itu ke VCC. Jadi dia defaultnya langsung ke ground melalui resistor. Pada saat di press dia bakal menuju ke 5 volt atau VCC. Nah, selanjutnya kita bakal bahas mengenai ini, si lampu LED ini. Jadi dia itu memiliki dua kaki, katoda dan juga anoda. Untuk yang anoda atau negatif saya hubungkan ke pin ini, lalu dihubungkan ke ground. Negatif, nah ground. Lanjut untuk yang itu yang katoda ya, sorry. Katoda saya hubungkan ke negatif. Untuk yang anoda atau positif ya, saya hubungkan ke pin digital, yaitu sesuai dengan digital ya. Di sini lampu ini alamatnya portnya itu port 6 dari Arduino, dimana dia bakal dihubungkan melalui yang namanya resistor. Resistor ini sebagai pengaman dari rangkaian ini. Nah, selanjutnya kita bakal membahas tentang buzzer. Buzzer dia memiliki dua kaki juga sama, yaitu kaki positif dan kaki negatif. Kaki negatifnya itu dia sebenarnya tandanya itu cuma ada plus doang. Plus ini artinya positif, kaki yang sebelahnya itu negatif atau kaki yang pendek itu negatif, dimana kaki yang pendek saya hubungkan ke port negatif di breadboardnya. Untuk yang positif langsung menuju ke pin digital dari Arduino, yaitu pin 4. Nah, kenapa saya harus membuat kabel yang seperti ini? Kenapa harus nggak efisien lah penggunaan kabelnya terlalu banyak? Sebenarnya fungsinya itu supaya pertama supaya wiringnya lebih rapi. Jadi dia lebih gampang lah buat dipahami. Yang bagian sini ini merupakan buat push button, yang merah VCC, yang coklat ground. Yang ini juga sama. Saya buat di kiri yang merah untuk VCC dan yang coklat untuk ground. Dan untuk kabel data untuk yang push button dan buzzer saya kasih warna hijau. Itu artinya itu merupakan jalur datanya. Kemudian yang bakal saya bahas itu merupakan nih si kecil mungil, yaitu OLED. OLED ini dia memiliki 4 pin, SCL, SDA, VCC, dan ground. Nah, untuk pin ground tentu saja kita hubungkan ke ground dari breadboard dan VCC ke VCC dari breadboard. Sedangkan untuk SCL dan SDA saya hubungkan di sini ke pin SCL dan SDA langsung di sebelah A referensi di sebelah sini. Nah, itu untuk OLED. Dimana untuk OLED ini dia komunikasi dengan Arduino-nya tuh dengan menggunakan I2C atau Inter-Integrated Circuit. Sama halnya dengan ini, si LCD atau kita sering sebut Liquid Crystal Display. Dia fungsinya sama-sama menampilkan, bedanya kalau si LCD dia alamatnya 0x27, kalau OLED 0x3C. Itu pertama. Kedua, bedanya apa? Kalau si LCD dia pada keadaan defaultnya atau dia gampang gini, dia memiliki LED eksternal. Jadi pada saat kita colok dia ke power dan juga VCC, si lampu hijau ini langsung menyala. Yang hijau ini langsung nyala, berbeda dengan OLED. Dia pada keadaan mati atau tidak kita kasih supply maupun data, dia bakal masih dalam keadaan hitam aja atau masih blank lah. Itu yang kedua. Terus perbedaan selanjutnya itu ada di karakter yang bisa diterima. Bedanya itu kalau di LCD dia hanya bisa menerima kode yang ada di keyboard atau ASCII code, sedangkan kalau di ini di OLED dia bisa kita membuat kayak animasi atau seperti ini kita bisa membuatnya di OLED. Itu perbedaan antara LCD dan juga OLED. Nah, sekian untuk penjelasan alur wiring dari alat. Kita lanjut ke gimana sih cara kerja dari program Chess Clock ini. Di sesi kali ini kita bakal membahas tentang cara kerja dari Chess Clock ini atau jam catur. Nah, pertama-tama kita reset dulu. Kita reset. Nah, keadaan awal OLED bakal muncul seperti ini. Kita reset lagi. Dia bakal muncul animasi, terus ada tulisannya.
Setelah itu baru muncul press any button. Begitu juga dengan LCD atau liquid crystal display. Keadaan awal muncul chess clock atau jam catur. Lanjut press button to start. Jadi keduanya udah sama nih, sama-sama press button to start. Jadi press button to start ini fungsinya kita harus menekan kedua belah dari si push button ini. Oke, di sini saya langsung saja menekan keduanya bersamaan. Nah, yang pertama main itu merupakan bidak catur putih atau lawan saya. Sini saya contohin dia lawannya. Set. Nah, setelah dia main, set, dia bergerak, dia menggerakkan pion caturnya, baru dia menekan tombolnya. Nah, pada saat udah dia menekan tombolnya, otomatis lampunya bakal berpindah ke saya. Artinya ini giliran saya buat bermain, di mana di LCD bakal muncul black sama cacahan dari waktu. Berapa lagi sih sisa waktu yang saya punya dalam bermainan catur ini. Ini juga sama, bakal muncul player yang bermain saat sekarang, yaitu yang player dengan bidak catur hitam dengan waktu 433, 432, 431 sampai seterusnya. Kalau saya tekan nih, bakal bergantian, berarti player sebelahnya atau player putih, bidak catur putih yang bakal bermain. Terus, nah, itu untuk logika dari penggunaan si push buttonnya dan juga penggunaan dari si lampunya. Oke, baik semuanya, udah kita time lapse hingga dia 16 detik lagi waktu dari pemain putih. Sini juga sama, pemain putih 9, 8, 7. Berarti kalau waktu buat pemain putihnya habis, yang bakal memenangkan game ini ialah pemain black. Black wins. Game over, winner black. Nah, dapat dilihat juga tadi ada buzzer yang menghasilkan suara atau outputan berupa suara kemenangan lah, bahwa yang menang itu merupakan bidak catur yang hitam. Nah, setelah tadi sudah tahu siapa yang memenangkan gamenya, dia langsung kembali lagi ke setelannya, yaitu dari waktunya, yaitu white-nya 5 menit dan black-nya 5 menit. Nah, sedangkan untuk yang OLED dia bakal menunjukkan press any button. Di sini saya coba contohkan, saya tekan lagi kedua button, set. Game started, wait to move. Nah, kalau ada tanda panah ini sebelah sini, itu artinya itulah giliran dari si putih. Kalau kita tekan yang ini, set. Jadi sekarang giliran yang pemain dengan bidak catur hitam. Sebenarnya apa sih fungsi dari kita menekan dua tombol ini? Apakah hanya untuk men-start doang? Jawabannya tidak. Ada fungsi lain dari menekan dua tombol secara bersamaan. Jadi saya menambahkan di program, ketika saya menekan kedua tombol secara bersamaan, nah, dia bakal langsung restart dari si programnya. Jadi kita harus tekan lagi 2 kali lagi, set. Lalu dia bakal mulai dari awal. Jadi fungsinya apa sih kita ngasih buat restart dari program ya? Seperti ini. Fungsinya apa? Jadi kan kalau di dunia catur itu ada yang namanya kecurangan antar pemain. Nah, jadi kalau ada salah satu dari pemain yang curang, wasit secara otomatis bakal menekan kedua tombol untuk men-reset atau men-restart si program agar kedua pemain tersebut tidak melanjutkan permainan. Jadi harus di trigger lagi kedua push button untuk memulai dari permainan tersebut. Jadi alasannya itu faktor dari meminimalisir adanya kecurangan dalam permainan catur, sehingga dibuatlah program restart untuk mengantisipasi adanya tindakan seperti itu. Nah, kalau untuk tampilan dari OLED itu seperti ini. Jadi pada saat ada salah satu dari pemain yang sedang bermain, contohnya ini kan ada bidak catur putih, si waktunya 455, 454. Nah, lihat di sini saya menggunakan border dari OLED-nya. Nah, ini juga merupakan apa ya, kelebihan lah dari si OLED dibandingkan dengan LCD. LCD ini dia sangat terbatas, kita hanya bisa mengisi angka di dalamnya itu dengan baris dan kolomnya itu 16 kali 2.
dimana isinya ini cuma bisa berupa angka yang ada di keyboard. Sedangkan kalau OLED ini dia sangat bervariatif lah. Si kecil ini sangat bervariatif. Kita bisa membuat atau menampilkan gambar yang kecil gini di ujung-ujung ini, yang saya anggap sebagai border. Nah, itu untuk memperbagus lah dari si OLED-nya. Jadi meskipun dia kecil, yang ini si OLED ini, tapi dia dapat menampung kata atau bukan kata sih, kayak bisa kata atau simbol itu sebesar 128 kali 64. Nah, sedangkan tadi kan LCD itu hanya 16 dikali 2. Nah, itu merupakan salah satu kelebihan juga dari OLED ini. Jadi kita bisa menggunakan OLED ini untuk melakukan apa saja yang kita mau sesuai dengan kreativitas kita lah. Nah, dilihat pada saat putih bermain dia bakalan seperti ini. Pada saat kita pergantian pemain, LED bakal pindah ke sini dan black yang bakal muncul, layer black, dan juga waktunya 453. Juga sama ketika perpindahan pemain, tanda panahnya bakal naik dan ini yang bakal mencacah. Kalau waktunya sekarang yang hitam yang main, nah, dia bakal mencacah di sini. Dia bakal mencacah di sini. Begitu terus sampai ada player yang waktunya habis dan yang menang itu merupakan player yang waktunya masih tersisa. Baiklah, begitulah konsep cara kerja dari chess clock ini. Kita bakal lanjut ke sesi selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita bakal membahas mengenai source code menggunakan Arduino IDE pada program Chess Club. Nah, pertama-tama kita bakal mendeklarasiin keempat library ini. Wire.h ini library untuk komunikasi I2C atau Inter-Integrated Circuit. Ada FruitGFX maupun SSD, ini untuk library dari OLED kita yang bakal gunain, yaitu OLED 0,96 inci. Dan kemudian kita ada Liquid Crystal I2C.h, ini merupakan library untuk LCD yang bakal kita gunain. Nah, lanjut kita bakal mendeklarasiin tiap-tiap komponen dari alat kita, yaitu pertama tombol. Tombol ini yaitu push button. Push button putih yaitu push button dari bidak catur putih. Itu saya hubungkan ke pin 2 dari Arduino. Hitamnya saya hubungkan ke pin 3 dari Arduino. Buzzer sebagai output yang mengeluarkan suara pada saat adanya pemenang dan juga pada saat pergantian pemain. Itu saya hubungkan ke pin 4 Arduino. LED saya hubungkan ke pin 5 dan juga 6. Yang penting 128 kali 64 ini merupakan lebar dan juga tinggi dari suatu pixel yang ada dimiliki oleh OLED tersebut. Beda dengan Liquid Crystal I2C atau LCD, dia hanya memiliki batas baris dan juga kolom itu sebesar 16 kali 2, hingga kita hanya bisa memasukkan huruf itu dari 00, 01 sampai 015, kemudian 10 sampai 115. Berarti hanya sekitar 32 kata yang bisa kita cetak, dan itu hanya bisa mencetak ASCII code atau yang ada di keyboard kita. Itu untuk LCD. Kemudian untuk OLED, kembali ke OLED, kita bakal bahas tentang ini. Ini artinya apa? Kita bakal mendeklarasiin lebar layarnya berapa, tinggi layarnya berapa, dan kita bakal menggunakan Wire.h, yaitu komunikasi I2C antara Arduino dengan OLED. Dan -1 ini merupakan pin reset internal. Jadi karena si OLED ini nggak memiliki reset eksternal, pin reset eksternal, makanya secara sistem dia bakal otomatis menggunakan pin 1 ini. Nah, lanjut kita bakal mendeklarasiin waktu dari tiap-tiap pemain yang bakal saya gunakan. Dimana untuk waktunya itu saya set 3000 milisecond atau sekitar 5 menit. Nah, 5 menit untuk waktu pemain putih dan 5 menit untuk waktu pemain yang selanjutnya. Lalu ini ada pendeklarasian awal, logika awal, yaitu untuk waktu terakhir itu awalnya 0 dan giliran putih false, giliran hitam false. Ini sebenarnya fungsinya untuk ketika giliran putih itu sudah saatnya, dia bakal berlogika 1, yang dimana pada keadaan defaultnya dia berlogika 0. Pada saat sudah gilirannya, yaitu ketika push button ditekan, baru dia bakal memberikan logika 1. Itu untuk giliran. Untuk permainan selesai, itu juga diawalin dengan logika false atau logika 0. Itu untuk pendeklarasiannya. Lanjut kita ke cons unsigned char.
Di sini di bagian OLED kan saya bakal menampilkan sebuah mahkota yang turun lalu ada tulisannya Kingjo. Nah, di sini saya membuat fragment yaitu gambar dari si mahkotanya. Dengan cara gimana? Saya mencari dulu di Google dari itemnya mahkota, terus saya pastekan ada di Chrome itu kayak web untuk menconvert dari gambar menjadi dalam bentuk kode kayak gini, seperti ini. Ini kita bakal, ini bukan kode ngecek ya, ini merupakan kode yang bakal memberikan hidup dan matinya suatu pixel, yaitu titik cahaya kecil-kecil pada OLED. Nah, yang berlogika satu itu artinya dia menyala. Makanya nanti mahkotanya bakal ada sedikit di OLED yang bakal seperti inilah dari bentukan source code dari mahkota tersebut. Lanjut kita masuk ke void setup, di mana program di void setup bakal dieksekusi pertama kali. Nah, di sini kita bakal lihat adanya pin mode. Pin mode ini apa? Pin mode ini kita bakal mendeklarasikan pin-pin dari tiap-tiap alat, dimana untuk tombol ini push button tuh saya anggap sebagai input, buzzer sebagai output yang mengeluarkan suara, dan LED sebagai outputan juga. Digital wire ini fungsinya apa? Untuk memberikan logika dari lampu. Jadi pada awalnya kan void setup ini pada saat program pertama kali dieksekusi, pada awalnya lampu pada pemain dengan bilik catur hitam dan pemain dengan bilik catur putih itu dalam keadaan off atau mati. Nah, lanjut ke wire begin, LCD init, dan LCD backlight. Ini fungsinya apa? Yang wire.begin ini fungsinya untuk memulai komunikasi I2C antara Arduino dengan LCD maupun OLED. LCD init ini untuk inisialisasi dari LCD backlight untuk memberikan cahaya, mengeluarkan cahaya yang ada di LCD seperti ini. Kalau punya kuning, kalau punya teman-teman ada yang biru itu aman aja, itu hanya cahaya eksternal dari LCD-nya. Kemudian ada 0x3C. Ini artinya apa? Ini tuh alamat khusus dari si OLED yang bakal kita gunain. Berbeda sama LCD tadi dia alamatnya itu 0x27, sedangkan untuk OLED alamatnya 0x3C. Nah, mulai bersamaan dan tampil shape ini merupakan void yang nantinya bakal saya bahas di void selanjutnya. Jadi saya tidak hanya menggunakan void setup dan void loop, saya membuat void baru supaya lebih mempermudah dari alur kerja program. Kita masuk ke void mulai bersamaan. Di mana di void mulai bersamaan ini dia bakal diawali dengan OLED clear display. Yaitu kita bakal membersihkan layar saat pertama kali dia dicetak. Jadi dia dalam keadaan kosong dulu, LCD juga dalam keadaan kosong, baru dimasukkanlah string ini yaitu Kingjo dengan posisi yaitu -20. Jadi pixel atau titik cahayanya ini berada di -20 dengan indeks OLED itu sebesar 0. Untuk unsigned long ini merupakan pendeklarasian dari si variabel tadi, dimana untuk pembaruan huruf itu 0, waktu buzzer 0, pembaruan mahkota 0, dan waktu mulai itu sama dengan milis. Nah, ini sama seperti sebelumnya ya, kita deklarasiin dia pada awal keadaannya yaitu logikanya 0. Kita masuk ke bagian utama ya, dari tampilan si OLED-nya, yaitu dari posisi mahkota. Ketika while posisi mahkota lebih kurang dari 5 atau indeks OLED kurang dari panjangnya judul OLED, yaitu tadi tuh yaitu Kingjo yang ini. Ini merupakan judul OLED-nya. Nah, jika seperti itu, maka pembaruan mahkotanya bakal plus, yaitu dia bakal turun. Set. Nah, kemudian untuk indeks OLED plus ini untuk pembaruan huruf, dimana pada saat adanya tampil hurufnya itu dia seperti ini. Ini ada mahkotanya turun. Terus untuk si ini yang satu lagi untuk indeks OLED yang pembaruan huruf, saya bakal mencetak yaitu Kingjo. Dimana Kingjo itu bukan langsung muncul, tetapi dia seperti running text, dimana pertama yang huruf K, I, N, G, spasi, J, O, E. Nah, itu bakal muncul secara bergantian. Dan juga dia bakal muncul di akhirnya bakal muncul semuanya. Jadi K, I, N, G, J, O, E, dan akhirnya baru semuanya. Nah, seperti itulah untuk animasi awal dari OLED-nya, untuk mahkota maupun dari tulisan Kingjo-nya. Lanjut kita
clear lagi tampilannya, baru kita draw bitmap, yaitu posisi mahkotanya bakal stop di mana nih, yaitu di posisi 56, posisi mahkota, gambar mahkota, 16, SSD 1306 white. Untuk text size-nya kita berikan 2. Untuk letak dari teks yang bakal kita cetak itu di 20,25. Kan tadi batas range-nya itu dari 28,64. Nah, ini berarti dia masih dalam kondisi masih di OLED tersebut. Nah, lanjut kita ke LCD clear lagi. Ini kita masuk ke tulisan pada LCD. Sesuai namanya ya, LCD clear, LCD set cursor. Nah, LCD ini kita bakal mencetak di baris 0 dan juga kolom 0. Baris 0 dan juga kolom 0. Dimana pada saat kita cetak di baris pertama dari si LCD ini di baris pertama dia bakal muncul tulisan CES, dan di baris kedua bakal muncul tulisan clock. Jadi nanti dia bakal mencetak CES clock. Nah, itu untuk pertama. Kemudian ketika itu kan sekarang sampai waktu mulai kurang dari 5.000. Ketika sudah else atau keadaannya itu sudah lebih dari atau sama dengan 5.000, maka yang bakal kecetak setelah CES clock yaitu adalah nama saya, yaitu Bungaran Jeremy NIM 2023 11086. Nah, itu untuk LCD. Kita berikan delay sebesar 0,8 second. Lalu kita berikan OLED clear display, yaitu untuk membersihkan layar dari OLED. Dan ini kita bakal tekan tombol apa saja. Ini kita fungsinya itu untuk men-start dari programnya. Di sini saya menggunakan void, tekan tombol apa saja, itu maksudnya kita menekan kedua tombol dari dua push button ini secara bersamaan. Ini kedua ini kita tekan secara berbarengan seperti itu. Masuklah ke void loop ya, yaitu void di mana program ini bakal dieksekusi secara berulang-ulang dan program tersebut bakal dieksekusi setelah void setup. Nah, pertama-tama kita bakal mendeklarasikan ini nih. Putih ditekan, dia bakal membaca digital read. Karena kan push button itu cuma ada dua logika ya, on atau off, 1 atau 0. Makanya dia berupa digital read, di mana hasil pembacaan dari digital read tombol ini bakal dicetak atau bakal mengisi alamat variabel putih ditekan dan hitam ditekan. Ketika putih ditekan, sini. Ketika putih ditekan atau di-press, maka dia bakal dan hitam ditekan atau dia juga berlogika 1, maka permainan bakal dimulai. Jadi untuk dapat memulai permainan tersebut atau game CES clock ini, kita harus menekan kedua tombol secara bersamaan. Seperti ini, kita tekan dulu kedua tombol secara bersamaan. Klik, barulah programnya bisa kita mulai. Nah, setelah kita tekan secara bersamaan tadi, baru kita masuk ke bagian ini, di mana putih ditekan dengan high, permainan dimulai, dan permainan selesai, dan giliran putih. Ini maksudnya apa? Jadi gini, pertama kan tadi kan kita tekan kedua tombol itu untuk memulai dari programnya. Nah, seperti yang kita paham ya, untuk di catur yang pertama kali main itu merupakan bidak catur putih, sehingga nanti yang bakal pertama kali memencet dari si tombolnya itu untuk tombol putih duluan. Jadi setelah tombol putih ditekan, set, itu berarti masuk ke giliran putih. Giliran putih main, dia bakal setelah dia selesai main, baru dia memencet lah si tombolnya, barulah lanjut ke giliran hitam ditekan. Hitam ditekan high, berarti yang giliran putih yang true. Ini artinya apa? Ketika kita memencet tombol untuk CES kita, contoh ini, kita pakai tombol yang warna putih, kita tekan. Saat kita tekan itu kan artinya kita sudah selesai menjalankan bidak catur. Contoh nih, kita maju set, terus kita tekan, itu artinya dia bakal mencacah waktu yang musuh kita atau si giliran hitam. Maka di sini saat kita tekan yang putih, yang bakal mencacah waktu itu merupakan giliran hitamnya yang true. Sama juga di sini, ketika kita tekan si hitam atau push button yang hitam atau yang punya musuh, maka waktu yang berkurang cacahannya bakal ke saya lagi. Artinya kita selesai bermain, artinya sekarang itu waktunya bermain untuk si musuhnya. Itu untuk kejelasannya. Kemudian kita ada permainan dimulai dan permainan selesai. Ini ada milis nih. Bedanya milis sama delay.
Kalau delay, dia bukan hanya menjedah antar program, tetapi dia bakal menjedah program selanjutnya. Jadi kalau misalnya kita cetak Bungaran, kita kasih delay 200 baru Jeremy. Jadi pertama Bungaran bakal dicetak selama 0,2 second, barulah Jeremy muncul. Beda sama Milis, dia tidak menjedah program selanjutnya. Tetapi cara kerjanya sama-sama, kita memberikan waktu. Di mana untuk program selanjutnya itu merupakan waktu terakhir sama dengan sekarang. Sekarang kurang waktu terakhir lebih dari sama dengan 1000. Ini maksudnya pemberian waktu. Nah, ketika giliran putih dan waktu putih lebih dari 0, maka waktu putih bakal berkurang dari 1000. Saat pengurangannya dari 1000 udah sampai 0, maka permainan bakal selesai. Maka yang bakal memenangkan game itu adalah hitam. Jadi ini merupakan seperti ini. Ketika nih giliran putih yang main kan, giliran putih main, berarti waktu cacahan putih bakal berkurang terus. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Nah, seperti inilah. Minus sama dengan 10.000. Artinya dia bakal berkurang 1 terus. Nah, di saat pengurangan itu atau waktu putih itu udah sama dengan 0 atau habis, maka permainan bakal selesai. Karena waktu si putih udah habis, berarti yang pemenangnya adalah bidak catur yang hitam. Makanya tampilkan pemenang hitam. Sebaliknya, jika giliran hitam lebih dari 0, waktu hitam minus sama dengan 1000, itu artinya kan dia berkurang terus tuh. 1000, 999, 998, terus sampai 0. Pada saat waktu hitam sama dengan 0, berarti permainan selesai. Dan juga tampilkan pemenangnya adalah yang putih karena waktu dari si hitam sudah habis. Selanjutnya kita bakal memanggil void tampilkan waktu. Setelah kita tampilkan waktunya, barulah permainannya selesai. Dan setelah permainan selesai, kita dapat melanjutkan ke game selanjutnya dengan cara menekan kedua tombol secara bersamaan dan bakal muncul lagi seperti ini. Mau giliran putih atau hitam lagi yang bakal bermain. Nah, ini untuk void yang tadi kita panggil ya, secara terus-menerus, yaitu void mulai permainan. Dimana void ini diawali dengan LCD clear, yaitu kita bakal membersihkan layar dari LCD. Kemudian ini kita bakal mencetak, permainan dimulai, putih jalan dulu. Jadi saat kita tekan tadi kedua tombol secara bersamaan, dia bakal masuk ke void ini, yaitu dia bakal mencetak permainan dimulai dan putih jalan dulu. Ini untuk bagian dari LCD. Dan juga pada saat putih jalan dulu, itu kan artinya giliran putih itu berlogika true. Artinya waktu si putih itu bakal tercacah, sehingga pada saat tersebut juga lah LED juga bakal nyala. Artinya apa? Pada saat giliran putih nih bermain, contoh saya bidak catur putih, maka lampu di pihak saya bakal nyala. Itu artinya saya harus bermain. Dan juga cacahan saya bakal berkurang. Itu artinya lamanya waktu saya berpikir untuk menggerakkan bidak catur saya. Itu untuk logikanya. Kemudian untuk pergantian pemain saya berikan tone buzzer, dimana buzzer yang saya gunakan itu buzzer pasif. Kita memberikan dulu nilai frekuensinya berapa yang bakal dikeluarkan sebagai outputan berupa suara. Lalu setelah udah selesai dari buzzer, kita masuk ke ini tampilan di OLED. Pada saat putih bermain, berarti kan yang bakal tampil di OLED itu merupakan yang putih. Balikan ya, pada saat yang hitam main berarti bakal mencetak yang warna hitam. Dimana kita juga bakal memanggil variabel void tampilkan waktu, yaitu ketika kita bermain kita tahu sisa waktu kita berapa menit lagi dengan cara menggunakan void tampilkan waktu ini. Lanjut kita ke void tekan tombol apa saja. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya itu ketika OLED mencetak, nah ini kan ada bintang nih. Ini maksudnya dia bakal mencetak seperti bingkai, atas, bawah, kiri, kanan. Nah, di sini ini merupakan tampilan dari OLED. Dapat dilihat OLED. Fungsinya apa? Ini merupakan fungsi tadi yang pada saat kita sebelum memulai program. Jadi kita kan tekan tombol apa saja itu maksudnya tekan kedua tombol atau push both button yang ada di tampilan LCD. Kalau teman-teman sudah lihat di percobaannya, kita bakal menekan kedua tombol secara bersamaan, barulah program dapat dijalankan. Itu fungsi dari tekan tombol ini. Lalu tampil siap. Nah, inilah dari tampilan LCD. Kalau yang sebelumnya itu OLED, yang ini LCD. Tampil siap yaitu pada saat pertama LCD clear, baru kita disuruh untuk tekan tombol untuk mulai. Nah, pada saat kita sudah tekan tombol, barulah dia memulai dari programnya. Ada juga void tampilkan waktu. Ini buat menampilkan waktu dari
dari alat kita yang bernama LCD. Jadi nanti si LCD ini bakal menampilkan berapa lama waktu permainan dari bidak catur hitam dan berapa waktu permainan dari bidak catur warna putih. Dimana bakal ada seperti ini, panah menunjukkan bahwa ini giliran putih atau hitam yang bakal bermain. Lanjut ada void cetak waktu. Ini untuk mencetak waktu. Tadi kan kita udah berikan ya, nilainya itu 3000 milisecond dibagi 1000 Baik, kita masuk ke void cetak waktu, dimana kan tadi kita udah mendeklarasiin dari waktunya, yaitu 3000 dibagi 1000 dibagi 60. Nah, ini untuk menitnya, untuk detiknya itu 3000 dibagi 1000 modulo 60. Nah, kita udah dapat waktunya, itulah merupakan perhitungannya, yaitu kurang 1, kurang 1, kurang 1. Itu harusnya dia, contoh nih, udah 5 menit. Berkurangnya itu bukan ke 499, tetapi 4.59. Jadi dia menggunakan konsep waktu. Turunnya itu menit 5, terus ke 459, 458, terus 4 menit, terus ke 359 lagi. Dia menggunakan konsep waktu. Ini juga sama untuk cetak waktu di OLED. Kita bakal menggunakan rumus ini. Waktu ms dibagi 1000 dibagi 60. Untuk detiknya waktu ms dibagi 1000 modulo 60. Lanjut, void mainkan suara giliran. Nah, ini untuk mengatur tone buzzer pada saat pergantian pemain dari putih ke hitam maupun hitam ke putih. Lalu juga ada void perbarui tampilan OLED. Ini untuk kita menampilkan dari animasi yang ada di OLED. Animasinya itu kita bakal menampilkan sebuah teks. Teksnya itu lamanya waktu permainan untuk putih, white, dan juga lamanya waktu pemain dari yang hitam. Lanjut kita ke void tampilkan pemenang. Tadi kan kita sudah tahu tuh ada waktu pemain yang putih dan waktu pemain yang hitam. Pada saat ini waktunya waktu pemain yang putih dan waktunya habis, berarti yang menang bakal si bidak catur hitam karena waktu yang putih udah habis. Disinilah kita atur gimana cara dari penlogikannya. Pertama-tama kita bakal mencetak dulu nih pemenangnya siapa, yaitu kita bakal buat di alamat 1020 ini pada OLED, yang artinya 10 itu lebarnya, 20 tingginya. Kita bakal cetak ini, kita panggil variabel pemenang ini. Variabel pemenang kita panggil, terus di bawahnya kita cetak string menang. Contoh nih, variabel pemenangnya itu black, berarti black menang atau hitam menang. Terus kalau variabel pemenangnya ini putih, yaitu white wins atau putih yang bakal menang. Itu untuk tampilannya. Lalu di sini juga ada i sama dengan 0, i kurang dari 20, i plus plus. Ini untuk mencetak atau perulangan lah dari si programnya, yaitu i-nya pada keadaan awalnya itu sama dengan 0. I kurang dari 20. Dia bakal menambah 1 secara terus menerus. Pada saat dia sudah mencapai 20, dia bakal stop. Jadi selain dia ada keadaan default, dia ada keadaan logikanya yaitu kurang dari 20 dan i plus plus yaitu pertambahannya. Inilah fungsi dari for atau perulangan. Lanjut ke OLED display. Ini untuk menampilkan dari tampilan OLED-nya bakal dipanggil di sini dan bakal mencetak suara-suara kemenangan melalui buzzer. Itu udah selesai. Terus kita bakal ini ada percetakan lagi, perulangan lagi, yaitu variabel i dan juga y, dan juga bakal menampilkan ini OLED display, OLED clear display, dan OLED display lagi. Jadi setelah kita mencetak, kita tampilkan, kita bersihin lagi, kita cetak lagi. Dimana untuk text size-nya itu sekitar 2 pada lebar 10 dan tinggi 20. Kita bakal cetak pemenangnya siapa. Contoh pemenangnya itu hitam, berarti black wins, yaitu hitam menang. Setelah udah kecetak, tunggu beberapa second, bakal muncul permainan selesai. Pemenangnya adalah black. Itu artinya ini bakal mencetak di LCD untuk pemenangnya, dan yang bagian sini untuk mencetak pemenang pada OLED. Lanjut, void atur ulang, atau inilah merupakan void reset. Jadi saat kita tekan kedua tombol, dia bukan hanya untuk merestart, tapi juga bisa untuk mereset. Saat di reset, waktu putihnya jadi 5 menit, waktu hitam menjadi 5 menit, dan semua giliran bakal false atau logika 0,
Dan ini juga bakal berlogika false atau 0. Lampu juga bakal berlogika low atau 0. Setelah itu baru tampilkan tekan tombol apa saja atau klik button domain. Baik semuanya, sekian dari penjelasan mengenai chess clock dengan menggunakan Arduino IDE. Kita bakal lanjut ke sesi selanjutnya. Thank you. Baik, oke semuanya, tibalah kita di penghujung dari video program kreasi saya ini mengenai chess clock. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa untuk saksikan demonstrasi dari video tentang chess clock ini di video selanjutnya. Thank you. Udah habis. Yeay. Easy boy.